merasakan dukungan-dukungan yang terus mereka berikan terhadap kedua tim ini. Sesaat lagi kita akan melihat game pertama dan siapa yang akan memenangkannya. Karena MPL Arena, mana suaranya? MPL Arena bergemuruh pastinya, tapi kita akan langsung saja masuk ke game yang pertama untuk match kedua di hari ini. Clay dengan adanya Purify dan juga Skylar menjadi sebuah bentuk respect agar nantinya power pick off dari Baloyski ini nggak berjalan. Betul ya, setidaknya akan berkurang ya untuk power picknya dia dengan Purify dia. So ya ini dia, mungkin untuk di early game di mana Bucks ya yang hanya akan farming terlebih dahulu karena untuk farming speed dari kedua jungler ini sebenarnya sama-sama cepat. Yap. Dan ini koreksi kalau salah ya, apabila memang RRQ bisa memenangkan match ini, berarti minggu ketiga mau nggak mau, ini akan tetap menjadi milik mereka ya, sebagai pemimpin dari leaderboard. Iya, masih harusnya. Iya, karena kemarin Onyx juga dalam keadaan kalah. Onyx minggu ini kalau nggak Iya. salah bermain beberapa kali gitu, dan itu pun harusnya bisa menjadi, tapi ternyata kemarin Onyx kalah ya udah. Iya, dan ya itu harus bisa dipertahankan dan itu menjadi tantangan juga ya. Tapi untuk Iya. kali ini Abo yang selalu kena pokingan, membuat dia harus mundur, tapi dari segi emblemnya nih, oh wow, ada 2 conclusive blast untuk RRQ. Ya, jadi mereka akan memainkan mungkin dapat tambahan ya dengan conclusive blast yang dipakai Chow. Buset, dah langsung ketabraknya begitu pas banget. Ada flicker yang tepat waktu dikeluarkan oleh Kadera, tapi tekanan dari RRQ sudah terlihat. Yap, Tortotion, Puissance juga udah dibuka, Kadera masih bisa flicker untuk mundur. Dan sejauh ini, Baloyski masih mencari informasi dan rotasi yang dilakukan oleh Versik masih belum membuahkan hasil nih ya. Masih sibuk farming dulu, tipis-tipis. Tapi ada yang menarik adalah bagaimana emblem yang dibawakan oleh Nile tadi ya. Di mana dia membawakan bukan mungkin assassin dengan penetration menembus Baxio, tapi lebih membawakan untuk basic common emblem. Ya. Jadi dia memilih untuk sustain meskipun kita tahu Alpha ini sebenarnya dia udah punya lifesteal jelas. Dan dia bakal sangat sustain dan dia membawakan Brave Side bersama dengan Festival of Blood tadi. Ya karena mungkin romernya tipikal yang magic kali ya, damage. Jadi dia butuh banget badan lagi, tapi sekarang Versik langsung menabrakkan dirinya. Dik mereka bisa-bisan Spero, banyak akan dikeluarkan karena Aboynya pertama kali keluar dengan 1 gol altar, bahkan ada 2 gol altar dia tersebut. Tapi untuk Turtle yang pertama menjadi milik dari Versik, tapi first blood pun tercipta dari Versik. Clay akankah masih berhasil mundur? Naomi, 1 jet kundo last hitnya masih berhasil membackup. Turtle ditukarkan dengan first blood. Ini masih menjadi pertahanan yang worth it dong. Menurutku worth it untuk Geek Farm ya. Dimana mereka langsung unggul juga untuk goldnya. Karena yang tumbang adalah jungler di mana 5 menit memang penting banget. Oke, tepat kali ini Wave Dragon-nya ada pergerakan begitu baik, tapi tempatnya berbeda. 1 untuk 1 dari masing-masing Godland. Oke, Aboy masih punya skill untuk mundur dengan Arcane Shadow Strike-nya. Dan ini Yidi. Naomi pakai Shunpo-nya buat ngecek rumput dengan cepet nih. Masuk, mundur, keluar, masuk, keluar, masuk. In and out-nya enak banget. Enak banget, enak banget. Dan itu yang bisa dimanfaatkan untuk Chow ya. Dia bisa nembus ke arah tembok-tembok. Bahkan untuk ngecek aja. Nanti pun di saat dia kena adanya efek sisi, itu dia bisa menghindar. Tapi again, Papulung versus everybody. Melawan dunia ya gitu. Kamu melawan kodrat ya kayak. Kembali ya. Oke, di tempat yang berbeda. Skylar jarang banget ke pick off. Tapi kali ini ada pertukaran yang udah dilakukan oleh masing-masing Godlander. Ya, dan mereka tinggal nunggu waktu juga ya. Karena Nile untuk first itemnya dia main penetration ternyata. Wah, ke gap nih. Ada 3 orang dia tersebut. Baloy masih 1 dan juga ada Rockwell. Lejaplah sudah ke altar dikeluarkan, tapi tidak sempat untuk memberikan durability tambahan. Ini agak sedikit berbedaan gimana caranya dari Baxianya selalu berjalan sendirian dan selalu bisa dipunish. Oke, ada Wave Dragon langsung dikeluarkan, tapi Abu memberikan sebuah backup-nya begitu baik. 1 terakhir Kadera. Flicker ke bagian depan, sedikit lagi Epi tersisa. Skylar masih sempat pergi dari area tersebut. Oke, dan nampaknya Versik ini harus lebih berhati-hati lagi. 2 kali dia jalan sendiri, 2 kali dipunish. Ya, dan itu dia kekuatan dari Alpha yang bisa melakukan penetration karena damage-nya dia true damage. Dan terjadi 2 kali berturut-turut juga dan 3-man yang dilakukan oleh RRQ ini masih belum membuahkan hasil. Sementara waktu, Matrix yang dipakai oleh Kadera ini sedikit lebih unggul loh ternyata. Yep, dan nampaknya kali ini kontes di area Turtle yang kedua sudah mulai dilakukan. Tapi Versik benar-benar dipaksa mundur karena zoning out yang dilakukan oleh Luke di sana. Sehingga Turtle bisa diamankan, membuat dari Geek Fam mereka unggul dari segi objektif goldnya di angka 1400. Dan itu yang harus dipertahankan. Dan sekarang Skylarnya pun tidak bisa mendapatkan space yang cukup. Iya, menurutku Geek Fam mereka memang menang ya untuk dari posisi front to back sekarang.
Karena dari Baxianya ketika dia lagi maju ke depan juga ini hanya sendirian. Belum ada backupan di belakang karena damage belum selesai dan juga item-itemnya ya equip masih harus diselesaikan terlebih dahulu. Baloi Aboy, satu Clock of Destiny juga, jadi mereka kan cukup tanky nanti ketika bermain di mid game dan kita bisa melihat bagaimana tempo permainan yang pelan memang, gak apa-apa kaget dikit ya. Kaget om saya om. Iya, kaget. Ya, tapi ya sementara waktu ini mereka harus slow tempo dulu buat RRQ. Mereka gak bisa nabrak, ini yang dilawan adalah Alpha yang punya potensi menang di early to mid. Waduh, Versiknya kejebak lagi dan Rockwave dikeluarkan, tapi ada kill altar kali ini. Namun di bagian belakang Kadera hadir untuk bisa memberikan damage tambahan Versik. Lenyap seketika dan mereka menguasai area dari mid. Akankah berhasil ditumbangkan karena Kadera berfokus untuk bisa menumbangkan Outer Tartar Sabun. Tapi pertempuran terjadi, Outer Tartarnya tumbang. Namun pertempuran terjadi, Clay-nya lenyap, hanya ada sepersekian detik saja sebelum Clay bangkit kembali. Dan ini kembali terjadi sendirian untuk ketiga kalinya walaupun ada cloud altar tapi out of range. Dan sepertinya pergerakan dari Banana itu dipegangin terus-menerus oleh Luke. Iya, karena look-nya udah nge-mirror juga ya untuk Banana agar tidak kemana-mana. Dan ini PR banget. Alpha yang sudah punya power di early game. Basic Common membuat dia jauh lebih sustain. Waduh, ini Versik entah harus, ini seperti biasa dia yang ngebuka map kan. Dia yang ngebuka, cuman dari tadi mapnya salah selalu Baloi. Baloi dibalaskan kali ini. Yap, dan itu menjadi satu buah informasi, tidak ada Wave Dragon. Versiknya mau coba untuk cari informasi purple buff milik dari Nile, tapi dengan tidak adanya lagi follow up, dipaksa untuk mundur sehingga mengurungkan niatnya kembali dan swap lane sudah dilakukan. Kadera bergerak ke arah bawah untuk bisa mendapatkan kembali objektifnya. Dan nampaknya Turtle kali ini sudah mulai di setup. Wah, Aboy ini bagian belakang hampir kejebak, tapi ternyata sedikit lagi yang tersiap. Banana berhasil langsung dihilangkan, hanya saja itu memberikan sedikit waktu agar Turtle-nya bisa diamankan oleh pemain dari RRQ. Tapi Luke yang langsung patah pada di bagian depan, sedikit lagi yang tersisa, ada kelihatan langsung dikeluarkan. Hey, Naomi lenyap pula dia tersebut. Dan juga ada satu player tambahan di mana Clay-nya menghilang pula dan Versik menjadi korban tambahan Gig. Mengamuk. 4 player yang hilang membuat dari GigFam kembali berhasil untuk bisa mendapatkan berbagai macam objektif. Pick off, bahkan invasi ke arah jalan, tapi Skylar. Ke mana? Oke, Skylar mau pergi ke arah mana sih lagi Petrisa dan ada true damage masuk ke dalam tubuhnya. Sendirian. Rotarinya masuk. Kenapa RRQ kayak terlihat semuanya bermain masing-masing maju sendiri. Dan akhirnya semuanya bisa dipunish. Ya menurutku ini lebih ke plan mereka yang nggak jalan dari early game yang membuat mereka lagi bingung sekarang. Karena Nile-nya udah bermain dengan sangat agresif. Dan ini beda banget. Alpha misalnya di match yang pertama dipakai Bigetron pasif. Ini Alpha yang agresif dengan item attack yang dibuild oleh dia. Hunter Strike, Bloodlust X. Sangat sustain. Dan sekali lagi dengan adanya Bloodlust X, ini berarti untuk spell fam-nya dia cukup tinggi ya. Di angka 35%. Dari tiap penggunaan skill yang dia punya. Betul. Waduh. Berantem juga ayo ini. Movement speed dapat ya kan. Dapatnya tuh dari 5 kali basic attack nanti. Atau bahkan dengan skill-skillnya. True damage-nya sebenarnya yang jadi masalah sekarang. Makanya Versiknya juga dari tadi bisa ditembus gitu lini Tembus bener. defensifnya. Yes, yang seharusnya total execution kurang banyak ya kan. Iya. Di early game aja itu kurangnya 85 base damage. Tapi ini true damage kita bicara yang putih warnanya bukan yang merah. Ya. Atau mungkin yang biru ya. Iya, dan di saat kayak oke bisa nahan dari spell fam-nya. Tapi sesaat itu pun juga Versiknya tumbang. Iya. Karena perbedaan dari segi damage sudah pasti ketara banget dari kedua belah jungler ini. Yes, dan di sini dari GFM-nya mereka bisa mainin kombinasi. Dengan adanya Spare of Alpha dan diikuti dengan Ocean Auditing, misalnya Rough Wave-nya juga bisa. Oke, dan itu pergerakan dari Baloi juga yang sangat-sangat unpredictable ya. Tiba-tiba dia bisa ada di belakang. Dan entah kenapa setiap ada siapapun yang masuk lagi. Wah, Banana pun sekarang. Banana. Satu persatu loh. Satu persatu yang masuk dipunish. Dan entah kenapa setiap rerumputan yang dicek itu ada orang. Nah, menurut ini rumput adalah masalah terbesar sekarang untuk RRQ. Karena mereka gak punya akses untuk masuk ke dalam kecuali Naomi. Dan kalau memang harus menunggu Naomi masuk terkadang telat. Dan bahkan Lord yang pertama ini gak ada kontes sama sekali. Gak ada kontes sama sekali. Kekurangan kuantitas player dari RRQ. Mereka hanya berempat tadi. Agak mengerikan untuk set up pula di area dari Lord. Dan ini GFM sangat-sangat disiplin ya. Mereka tahu banget harus kemana dan di mana. Harusnya potensi playmaking dari Banana yang kita tahu. Dia udah agresif banget untuk bisa cut wave minion. Dia bisa rotasi cepet. Semuanya benar-benar ditahan. Banananya dipegangin sama Luke. Di saat siapapun ada yang masuk itu berhasil dipunish. Dan itu akan menjadi sebuah snowballing effect yang begitu besar yang bisa dimanfaatkan oleh GFM. Lihat dari RRQ mereka struggling banget.
Dan bahkan ini Skylar yang biasanya selalu dikasih space yang besar, ini juga nggak dapetin hal tersebut. Ya, karena mereka nggak bisa jalan ya. Misalnya dari Naomi nge-backupin Skylar, damage-nya belum punya. Dan kalau nge-backupin ke atas sana, versinya bisa tumbang. Wah, ada Spiral apa tadi langsung maju ke bagian depan, tapi Clay-nya masih sempat mundur. Rockwave-nya dikeluarkan mereka. Dapat inner turret di area tengah, tapi di area belakang ada sebuah sneaky peek yang dilakukan oleh Naomi. Akankah membuahkan hasil karena Banana mencoba untuk nge-trigger agar terjadi teamfight di area tersebut, dan juga ada sebuah backdoor yang bisa dilakukan oleh Naomi ataupun sandwich yang bisa dilakukan, tapi Naomi ketahuan. Oke, Naomi-nya ketahuan, bakal coba untuk dipunish, dikejar tapi masih bisa go check dengan mobilitas dan juga konsil yang sekarang sudah dibuka. Tapi itu kan menjadi informasi dan Geek Fam sangat-sangat menahan dirinya untuk tidak all in terhadap Naomi. Dan membuat Geek Fam sekarang masih coba untuk tarik ulur, berpuas dengan inner turret yang udah beruntuhan. Waduh, kalau saya mah all in-nya ke sini. Kemana? Head and shoulder. Wah, Head and shoulder sudah pasti. head and shoulder ya? Iyo, Yang ada Gatot kacaunya ya? Pastilah, tapi hey, ada Way of Naomi dikeluarkan ke altar di bagian belakang. Bahkan untuk kali ini Locknya masih ada flicker dan selamat pergi dari tersebut. Tapi abuannya berhasil dihilangkan, kami yang berusaha untuk mundur. Tempatnya berbeda, dikejar habis-habisan. Banana berhasil mendapatkan look. Digunting jalur pulangnya dan nampaknya Baloyski tertabrak. Oke, Baloyski kehilangan momentum, Rockwave-nya dikeluarkan pula, tapi masih ada 4 player tepat di belakangnya. Spiral apa dikeluarkan pula, Banana harus mundur kali ini. Dan ini dia potensi dari Banana yang bisa selalu mengejutkan dari area lini belakang. Di saat looknya hilang, ya udah Banananya ini bakal free banget untuk melakukan pergerakan. Yes, dan seperti itulah mungkin cara untuk RRQ nantinya akan bisa membalikkan keadaan ya. Coba cari satu demi satu terlebih dahulu atau paksa untuk tim fightnya di mana mereka sedang menang jumlah. Karena secara positioning juga, Nile masih cukup jauh tadi. Dan dia jalan dan itu terlambat. Yang mengakibatkan ya Geek Fam mereka harus merelakan ya gold gap yang tadi 7.000 ya masih 6 ribuan. Masih 6 ribuan Masih ya? oke untuk Geek Fam, tapi mereka nggak boleh membuat kesalahan yang sama lagi. Dan RRQ juga mereka udah langsung adaptif ya dengan adanya tadi di awal-awal satu persatu masuk dan ke panis. Sekarang udah mulai menghilang nih. Udah mulai berhati-hati lagi, apalagi ini udah menyentuh menit ke-12. Di mana Lord Enhance juga sudah muncul yang nantinya di late game Skylar yang akan bisa menyumbangkan damage besar. Ya. Tapi sepertinya untuk adu retry seperti level 15 lawan level 12, jelas. Adu retry-nya Nile tetap pegang untuk di Lord yang kedua. Mungkin Lord ketiga lah kalau mau dikontes oleh RRQ. Iya, poin damage-nya harusnya lebih besar dari Nile dan udah pasti lebih besar dari Nile. Tapi penetrasinya dikeluarkan, Rockwave dikeluarkan. Ada satu ke altar pula di area tersebut di bagian belakang. Banana masuk untuk bisa mengantarkan damage pula. Banana satu hit terakhir. Kadera ada di area tersebut, tapi mereka semua benar-benar menahan. Yap, dan ini Kadera tadi hampir mau mengganti ke arah Rennernya ya, tapi dalam keadaan cooldown. Jadi nggak sempat untuk bisa mendapatkan last hitnya terhadap Banana dan in-game equipment. Di menit yang ke-13, Immortal sudah menjadi item kedua yang dimiliki oleh Versik dan juga Banana, dan Naomi. Dan juga dengan keunggulan gold seperti ini Kaditanya juga. Sini Romer yang punya damage ya, Divine Glaive ada. Buset, The Way of Dragon-nya connect langsung Baloy. Baloy pun lenyap. Ya, dan itu kita bilang tadi bahwa ini adalah Romer yang punya damage yang berarti dia nggak punya defense yang besar. Jadi bisa menjadi target di all in seandainya Naomi memang membuka rumput yang tepat. Ya minimal ada Immortal dan Winter lah ya untuk bisa setidaknya nahan. Tapi untuk kali ini Lord ya bakal coba untuk dikawal oleh Geek Fam. Info sudah didapatkan, tidak ada Way of Dragon. Mereka mendapatkan satu bestar di area tengah. Versik terkena efek knock up Kadera dengan Rennernya di area belakang Versik. Akankah menabrak? Tidak. Versiknya balik badan lagi. Ini Versiknya juga kalau misalkan emang dia terjebak di depan, banyak banget sisi yang membuat dia susah bergerak. Ada efek terrifying, ada efek soundnya juga dari Luke. Betul, taunt, knock up, kan ada dua lagi knock upnya ya, ada Baloy Nile juga. Iya, dan itu yang harus diwaspadai karena damage dari Kadera juga sudah mulai terasa. Nile yang belum bisa di pick off sama sekali. Dan untuk sejauh ini Geek Fam mereka masih mencoba untuk mempertahankan terlebih dahulu dari turret-turret yang masih berdiri, walaupun mereka harus berfokus nih. Atasnya udah mulai di split oleh Banana. Iya. Jelas dari RRQ mereka sedang mengatur untuk manajemen mereka dan ini sangat bagus sih untuk wave management dari RRQ. Kita bisa melihat di topnya ini masih nge-push bahkan lewatin dari sungai mereka. Di bottom lane-nya bahkan sedang di set up untuk adanya trapping agar menjebak. Baloyski kalau salah masuk lagi bisa kepik. Sama-sama hero mengejutkan ya. Betul, terkejut. Oh ada cowok, oh ada Kadita gitu. Siapa yang tinggal kaget duluan? Iya, siapa yang kaget. Dan ini angker nih. Takut nih mau maju, mau mundur. Nih, hutan sebelah angker ya gitu.
Tapi untuk dengan adanya keunggulan yang sudah dimanfaatkan oleh Geekfam, mereka mau coba untuk bermain sabar dulu, zoning out dulu, dan mungkin sambil nunggu masih mau coba untuk dapetin kesempatan mabar sama Lemon. Mau nggak? Mau. Pernah nggak? Mau. Mau. Belum pernah. Makanya langsung aja itu cek dan daftar di payovo.co/mpl. Oke, let's go. Let's go. Cuman lama-kelamaan kalau gini terlihat ya, ada beberapa defensif dari Kick yang terbuka ya. Yap. Dan menurutku ini adalah keunggulan dari RRQ sendiri ya. Dimana lihat, ketika ada situasi hening senyap seperti ini, mereka masih bisa jebolin loh, dapetin objektif. Wah ini bakal coba untuk maksa Bestari tengah atas kah? Oke. Wih, Skylar-nya sakit banget tadi, damage yang masuk dari tubuh Kadera. Wah ini masih bisa dipertahankan, masih coba untuk tarik ulur dulu. Ada seorang Luke yang didelegasikan di arah bawah tapi Wave Dragon. Wave Dragon dikeluarkan, tidak ada pola damage di area tersebut. Naomi kehilangan Immortal tapi ada Cloud tadi tersebut masih sempat terkena impact ya. Aboy pun harus mundur tapi Skylar sedikit lagi HP tersisa. Bahkan Talonya mulai maju ke Versik. Versik kabur loncat tapi Kadera dan juga Nile mencoba untuk bisa mengejar lagi pergerakan dari Skylar. Penetrasinya dikeluarkan tapi Banana coba lihat di bagian belakang sneaky Piki mencoba untuk bisa mendapatkan. Tapi ada yang langsung dikeluarkan. Badar mendapatkan balasannya. Sebuah respon yang cepat dengan Wind of Nature yang menyelamatkan Kadera dari sergapan yang dilakukan oleh Banana. Dan bahkan Banananya dipanis dan menjadi free lord untuk Geekfam dan RRQ. Mereka dipaksa untuk mendefense dengan 2 base turret yang tersisa. Iya. Dan kita melihat bahwa ada dash yang terjadi juga tadi. Way of the Dragon dioper ke kiri, ditabrak lagi, dibalikin ke tempat semula dengan adanya Spare of Alpha. Iya, itu kalau nggak ada WON, hilang tuh Kadera. Hilang harus. Tuh. Oke, dan mari kita lihat untuk itemnya juga ada BOD sekarang untuk alfanya dan defense item. Immortal yes, Athena dan juga dominansasi ini untuk Baxia ya, untuk Versiknya. Tapi seharusnya ini nggak bakal tanky-tanky banget. Karena damage physical ini yang harus diwaspadai oleh tim RRQ. Ya. Kalau terlihat dari beberapa player, Baloy terlihat paling belakang. Waduh, Bahkan dari Kadera, mereka mengantisipasi adanya orang yang nge-sandwich. Tapi Luke ya, sedikit lagi Fitri sama masih ada immortal dalam tubuhnya. Dan Nibiru special langsung dikeluarkan ke altar kali ini. Dikeluarkan pula dengan ada Luke, tapi Clay-nya berhasil langsung dilenyapkan. Ada 20 detik lagi sebelum Clay-nya kembali lagi bersama dengan rekan-rekannya satu wave. Minion di bagian bawah pun siap untuk membantu pergerakan Kick. Mendapatkan kemenangan di game yang pertama hanya ada 4 player dimiliki oleh RRQ. Mulai maju ke bagian depan. Ada Banana siap untuk mengatakan damage-nya. Tapi efek tone membuat Banana tidak bisa bergerak di tersebut bahkan di bagian atas. Ada satu wave minion lagi mulai masuk. Mereka semua siap untuk langsung berfokus mendapatkan langsung kemenangan di game yang pertama. Inilah dia nomor dimiliki oleh Luke. Tapi Naomi langsung lejap. Clay-nya harus mundur ke bagian belakang. Speedy Live diaktifkan pula oleh Skylar. Dan satu wave minion mulai masuk pula. Kadera tidak back slow tapi langsung terfokus karena game yang pertama menjadi milik dari Geek. Geekfam berhasil untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Snowballing effect yang mereka bisa pertahankan dan satu kunci adalah menghentikan mobilitas tinggi yang dimiliki oleh RRQ dan itu menjadi domino effect yang besar sehingga RRQ tidak bisa mendapatkan momentum kemenangan mereka. Yap, nice draft dari Geekfam tadi. Dimana di last pick mereka mengeluarkan Alpha ya dan ternyata pick tersebut mereka bisa bermain agresif, mereka bisa selalu mengendalikan di early game tadi. Wow, itu dia. Yang biasa kita tahu early aggression yang dibawakan dengan adanya Baxia untuk Versik semuanya ditahan. Potensi macro play dari Banana pun dihentikan. Sehingga akhirnya Geekfam-nya leluasa untuk melakukan farming, untuk kontes. Dan dengan power sebenarnya dari draft ya kita tahu Baxia ini butuh banget untuk bisa menang di early game. Tapi dari sisi pemberian damage, dari map controlnya semuanya dengan 2 kali terpick up juga di early game. Membuat Geekfam mereka leluasa untuk pegang hal tersebut. Dengan dimainkannya juga Kadita tadi. Ini selalu menjadi atau membuat rumput sangat angker. Rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang. Betul. Masuk ke dalam langsung hilang. Keren. Luar biasa loh. Wah. Keren. Ampun. Oke. Tapi Kadera